Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah? Tetap semangat ya. Baik, terima kasih telah berkunjung dan melihat channel video di kami ya. Investor Soleh Kaya Dermawan ya. Ini doa untuk kita semuanya yang melihat dan subscribe channel ini. Kami doakan teman-teman semuanya menjadi investor yang soleh ya, yang kaya dan dermawan ya, yang sukses investasi sahamnya, terutama dari saham syariah, dan bisa berbagi sebagian dari keuntungannya untuk berbagi kepada sesama ya, terutama anak yatim. Ini doa kami, semoga tercapai ya, doa dan cita-cita kita. Amin. Baik, sebelum saya membahas mengenai saham Gajah Tunggal ya, saham yang ARA kemarin ya, tanggal 8 Januari 2021, izinkan saya mengundang teman-teman semuanya untuk bergabung di klub live trading ya, untuk saham-saham syariah yang akan kami mulai tanggal 11 dan 14 Januari ya. Jadi kami akan mengadakan live trading saham-saham syariah setiap Senin dan Kamis ya. Silakan bisa dilihat di deskripsi di bawah untuk mendaftar sebagai member klub daripada live trading ya, saham syariah. Ini kami buat sebagai sarana untuk mengedukasi ya, terutama investor pemula, bagaimana memilih saham-saham yang berkinerja baik dan punya potensi untuk mengalami kenaikan ya, dan mendapatkan profit dari saham syariah ya. Bagaimana menentukan harga beli ya, dan kapan saat menjual ya. Ini bisa kita bahas nanti. Kita berikan trial ya, free trial ya, artinya bebas biaya, gratis bagi teman-teman yang bergabung di hari Senin tanggal Senin tanggal 11 Januari dan Kamis 14 Januari 2021 ya. Silahkan bisa menggabung. Karena peserta terbatas, kami batasi peserta yang mendaftar di urutan pertama ya, artinya peserta terbatas ya, yang bisa kami masukkan di klub ini ya. Baik, kesempatan kali ini saya akan membahas saham Gajah Tunggal ya, yang kemarin tanggal 8 Januari 2021 mengalami kenaikan yang fantastis ya. ARA ya, auto reject atas 24% ya. Ini ada apa dengan Gajah Tunggal? Ya, di saham Gajah Tunggal ternyata Pak Lo Keng Hong ya, salah satu julukannya Warren Buffett-nya Indonesia ya, investor kawakan pasar modal. Ini diam-diam mengakumulasi dan membeli saham GJTL ya, Gajah Tunggal, emiten produsen ban ya ini. Ya, jadi di bisnis ya, dan juga di CNBC Indonesia, diam-diam akumulasi Lo Keng Hong genggam 5% saham GJTL ya, luar biasa Pak Lo Keng Hong, inspiratif memang sih. Ya, kita pengen mencontoh, meniru beliau bagaimana dalam berinvestasi ya, sebagai investor yang kawakan ya, yang sukses juga. Ya, kalau kita lihat kemarin GJTL naik 25% ya, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 ya. Padahal sebelumnya ya slow-slow saja nih GJTL naik, tapi tidak terlalu tinggi ya. Kemarin sejak Pak Lo berinvestasi di GJTL ini langsung melejit 25% ya. Karena kalau memang investasi atau sebagai pemegang saham 5% atau lebih, maka muncul ya, di laporan ke C ya, bahwa investor ini memegang saham 5% atau lebih. Jadi kelihatan. Kalau di bawah 5% belum kelihatan ya, jadi belum tahu. Setelah 5% lebih maka muncul. Ini maka menarik kita bahas apakah GJTL akan melejit kembali dan sampai seberapa jauh GJTL akan bisa meningkat ya. Coba kita lihat ya. Ya.
Ya, baik. Kalau kita lihat performan ataupun kinerja keuangan dari GJTL ya. GJTL sampai dengan kuartal ketiga September 2020 membukukan penjualan 9,6 triliun ya. Turun dari tahun sebelumnya 11,9 triliun ya. Ini mungkin karena ada krisis Covid ya, hampir semua industri turun ya, termasuk ban ya, sebagai salah satu komponen otomotif ya. Namun sekarang dengan harapan recovery-nya ekonomi dan mulai membaiknya ya, rencana vaksinasi dan sebagainya, sehingga diharapkan COVID segera bisa berlalu. Industri otomotif juga mulai naik ya, Astra Internasional ini termasuk. Nah, ini juga tentunya butuh komponen support ban ya, sebagai satu komponen di industri otomotif ya. Nah, tentunya ini akan membawa konsekuensi yang baik juga atau sentimen positif di industri ban, yaitu Gajah Tunggal salah satu diantaranya ya. Ya, jadi penjualan GJTL selama 3 bulan 2020 memang menurun ya, 9,6 triliun menjadi 9,6 triliun dengan laba kotor 1,7 triliun ya. EBIT 763 miliar, namun di laba bersihnya masih rugi ya, karena mungkin bebannya cukup besar ya, karena memang tentunya karena penjualannya turun, akibatnya labanya juga turun ya, jadi rugi. Nah, namun dengan investasi atau masuknya Pak Lo Keng Hong ya, diharapkan membawa ya perbaikan kinerja ya di GJTL ya, karena Pak Lo dikenal sebagai ahli dalam investasi, tentunya akan memberikan sebagai pemegang saham, akan mensupport perusahaan untuk bisa lebih berkembang. Ya, jadi sekarang dengan nilai buku 1781, Pak Lo ini masuk ya, karena mungkin melihat saham ini murah ya, di bawah nilai book value-nya ya. Jadi nilai bukunya adalah 1780, tapi cuma dihargai di pasar kemarin 825. Mungkin sebelum Pak Lo masuk sekitar antara 300 sampai 600, artinya masih sangat murah ya. Nah, disinilah maka Pak Lo begitu ininya ya, inspiratif ya, bisa melihat saham yang under value ya. Jadi masih di bawah 0,5, artinya PBV-nya 0,5 atau setengah kali dari nilai bukunya, harga pasarnya ini. Maka ya kami juga optimis ya, dan merekomendasikan buy untuk saham GJTL ya. Nah, cuma kira-kira berapa targetnya ya, karena buy-nya ini karena value investing, karena kita melihat GJTL masih dihargai di bawah nilai bukunya ya. Karena kalau kita lihat pesaingnya di emiten sama di perbankan, di ban ya, yaitu Multistrada ya, Masa, ini dihargai 3 kali dari PBV-nya, jadi lebih mahal ya, jauh ya, 3 kali PBV ya. Padahal GJTL tadi di cuma 0,5 nya. Padahal penjualan GJTL itu 9 triliun, ini tadi cuma 2,9 triliun. Artinya menguasai pasarnya lebih ke GJTL ya. Kemudian Masa dan Goodyear ya. Goodyear cuma 1,1 triliun ya, artinya masih jauh di bawah Gajah Tunggal ya. Goodyear dihargai 0,8, lebih tinggi dari GJTL. Nah, disinilah tentunya GJTL ada potensi untuk tumbuh ya. Ya minimal mendekati dengan nilai bukunya ya, 1700 ya. Artinya di sini sangat mungkin dengan masuknya Pak Lo Keng Hong ya, dan perbaikan kinerja ke depan dan industri otomotif mulai naik ya, maka saham GJTL bisa naik ke kisaran 1700, 2000 bahkan 3000 ya, kalau perbaikan kinerja ke depan itu sangat bagus ya.
Ya, coba kita lihat dari sisi pernah sampai harga berapa ya, Pak, saham GJTL ini ya. Ya, di sini kalau kita lihat saham GJTL masih sangat murah sekali ya. Di tahun 2012 sampai 2014 ya, bahkan GJTL ini pernah mencapai di harga 3.300 ya. Artinya 2 kali PBV ya. Artinya ini sangat mungkin bahwa saham GJTL akan kembali ke harga kisaran 3.500-an ya. Jadi wah, masih sangat jauh ya potensi kenaikannya ya. Bisa 3 kali lipat ya, 300% ya. Artinya kalau ya tentunya ini angin segar bagi GJTL dan investor pasar modal. Tentunya kita juga ingin mendapatkan cuan dari potensi gajah tunggal ya. Ya, jadi target ya misalnya naik ke 1.500 sampai 2.000 aja udah lumayan ya, 2 kali lipat, bahkan kalau sampai ke 3.500 ya. Artinya masih jauh potensinya untuk kita bisa masuk ke saham gajah tunggal ya. Jadi kesimpulannya dengan masuknya Pak Lo, Keng Hong ya, kita optimis GJTL bisa perbaikan kinerja ya, karena memang sentimen positif itu pasar itu ya, lihat ini ya, mungkin belum terbukti kinerja keuangan, tapi karena masuknya satu tokoh yang dirasa cukup mumpuni di pasar modal itu akan membawa sentimen yang positif, dan itu akan membawa pengaruh juga ke market ya, dan ini terbukti ya, kemarin naik 24%. Jadi teman-teman sahabat saham syariah, kami merekomendasikan buy saham GJTL dengan target antara ya tadi ya sekitar 2.000 sampai 3.500 ya. Jadi masih cukup lebar ya potensi kenaikan daripada saham gajah tunggal ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share video kami untuk dapat terus mendapatkan update video yang kami berikan ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.